Oke, hari ini saya mau ajak saudara kita bahas kepada firman Tuhan. Temanya udah ada di depan. Nah, ini dia. Faith must be a lifestyle. Saya sengaja bikin ini nih. Saya nggak tahu ini mirip dengan apa? Rabbit atau enggak? Kan sekarang tahun rabbit, betul? Iya kan? Nah, gong si Faco ya ini. Saya bikin rabbit. Ini rabbit bikinan saya. Walaupun agak beda-beda tipis ya. Oke. Ya, pokoknya yang penting sama dengan tahun baru Imlek, Sio Rabbit. Nah, oke. Judulnya adalah Faith Must Be a Lifestyle. Iman harus jadi gaya hidup. Ini penting. Orang zaman sekarang, mereka perhatikan gaya hidup mereka harus ngikutin mode tren. Apa yang lagi viral itu yang mereka ikutin. Contoh, tahun 2023 modelnya potong rambut pendek. Akhirnya banyak orang potong rambut pendek. Oke. Oh, kalau 2023 modelnya sekarang pakai baju satu ada, satu lagi nggak ada. Orang ikutin. Orang zaman sekarang mereka sibuk ngikutin fashion, mode, tren. Kalau nggak ngikutin mode, kalau nggak ngikutin tren, mereka berpikir mereka ketinggalan zaman. Mereka nggak bisa ada di komunitas, mereka nggak bisa ada di pergaulan mereka. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, apapun mode, apapun perkembangan, tetapi gaya hidup saudara dan saya harus gaya hidup iman. Sama-sama katakan saya, gaya hidup iman. Ini penting, karena tanpa iman, saudara tidak berkenan di hadapan Allah. Oke? Yuk kita lihat sebagai pembuka. Kalau saudara bisa lihat di depan sudah ada. Langsung aja lihat ke depan, saya sudah siapkan ayatnya. Roma 1 ayat 17 sebagai ayat pembuka kita di malam hari ini. Roma 1 ayat yang ke-17. Oke. Kalau sudah di sana, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Alkitab bilang orang benar gak hidup dengan cara yang lain. Orang benar gak hidup ngikutin mode, orang benar gak hidup ngikutin gaya, tren, fashion, atau apapun yang hari-hari berkembang. Tetapi Alkitab bilang orang benar hidup karena iman. Saudara boleh ngikutin mode, saudara boleh mengikuti tren perkembangan zaman. Tetapi kalau selama engkau tidak hidup dengan iman, maka engkau bukan bilangan orang benar. Itu firman Tuhan bilang. Mungkin saudara tanya, Pak, apa pentingnya jadi orang benar? Simple, Alkitab bilang dalam kitab Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Arti dengan lain firman Tuhan kasih tahu, kalau saudara jadi orang-orang yang benar, kau hidup dengan iman, maka apa yang kau doakan, besar kuasanya. Sekarang pertanyaan saya, saudara mau masuk kalangan orang mana? Orang yang ngikutin perkembangan zaman, orang yang dalam tanda kutip bergaul, atau orang benar? Karena kalau saudara memilih untuk jadi orang benar, hiduplah dengan iman. Waktu saudara hidup dengan iman, maka apapun masalah pergumulanmu, Alkitab bilang doamu, doa orang benar, besar kuasa. Amin. Saya berdoa, saudara, 2023 ini akan jadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Ini harus menjadi kerinduan saudara. Saudara dengar baik. Kalau saudara tidak punya target, maka orang tidak punya target, hidupnya tidak akan terarah. Saya kasih contoh. Seorang atlet apabila tidak punya target untuk menjadi juara, mereka tidak akan pernah berlatih dengan serius. Karena nggak punya target, nggak punya tujuan. Tetapi selama mereka punya target, mereka akan disiplin dalam segala hal yang dikerjakan karena punya target, tujuan. Saya berbagi sedikit. Dulu sebelum saya menikah dengan mantan pacar saya, sekarang jadi mantan pacar, kan udah jadi istri. Dulu mantan pacar, oke? Dulu waktu saya mau pendekatan, tujuan saya harus dapat itu wanita. Selain saya doa yang saya kerjakan, saya dalam tanda kutip olahraga, fitness, perbaiki penampilan, ada tujuan. Oke? Tetapi waktu saya belum ketemu dengan mantan istri saya, karena nggak punya target, suka-suka. Rambut nggak digunting. Akhirnya saudara, ini model rambut saya, ini model rambut orang luar. Kribo, pakai W. Kribo. Jadi kalau panjang dikit, dia nggak ke atas Bapak Ibu, ke dalam. Muter. Oke, kribo gitu. Oke. Dan model rambut saya termasuk model rambut yang kalau kata tukang cukur itu terlalu lebat Pak. Jadi kalau 3 minggu
1 bulan gak dipotong, dia akan mulai ini kumpul di sini, kumpul di dalam. Oke, saya dulu belum punya target, biar aja nggak potong rambut. Oke, suka-suka hidup. Oke, tetapi begitu saya punya target, saya mulai disiplin, potong rambut, jaga penampilan, karena ada tujuan. Itu satu contoh. Sama seperti saudara. Mungkin saudara ada target di tahun 2023. Pak Pendeta, saya mau punya rumah. Pak Pendeta, saya mau punya kendaraan. Pak Pendeta, saya mau buka usaha. Waktu saudara ada target, maka saya percaya saudara akan mulai terarah hidup. Kita bilang, orang benar akan hidup dengan iman. Kalau saudara mau 2023 punya target tahun ini jadi lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang-orang yang akan melihat tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, orang tersebut akan selalu hidup dengan iman. Karena mereka tahu, mereka hidup dengan iman. Doa mereka penuh kuasa. Dan waktu mereka doa penuh kuasa, maka tahun ini apa yang saudara doakan dari surga, Tuhan akan berkati. Amin. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Perhatikan slide selanjutnya. Alkitab bilang begini, Ibrani 11 ayat 6. Ini penting. Perhatikan ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Perhatikan ayat ini. Ayat ini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa arti kata berkenan? Saya coba cari dalam kamus bahasa Indonesia. Apa arti kata berkenan? Berkenan artinya accept, diterima, layak, itu berkenan. Jadi bagaimana agar kita diterima, layak di hadapan Tuhan? Kita bilang harus punya iman. Tanpa iman, saudara nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh. Saudara mau keluar negeri, sampai di bandara. Begitu engkau mau naik pesawat ke luar negeri, apa yang ditanya pihak bandara sebelum engkau masuk? Selain tiket, paspor. Saya mau tanya, apa isinya paspor? Biodata, data diri, betul? Saya tanya, ada nama saudara? Ada. Oke, ada tanggal lahir saudara? Ada. Ada foto saudara? Oke, saya tanya, nama yang tertulis di paspor sama nggak dengan nama yang tertulis di akte lahir? Sama. Alamat saudara sama nggak dengan yang tertulis di KTP atau kartu keluarga? Sama. Foto yang ada di paspor sama dengan foto mukanya ya, dengan yang ada di KTP. Sama. Oke, begitu saudara sampai di bandara, waktu pihak bandara tanya, mana paspor? Terus saudara bilang ini, aduh maaf, saya belum bikin. Tapi tenang aja, kan nama yang ada di paspor sama dengan yang ada di akte. Saya bawa akte. Alamat. Oke, alamat. Saya bawa nih. Nih, saya bawa KTP. Sama. Kurang. Kartu keluarga. Ada nih, nama sama. Oke, tanggal lahir sama. Kalau perlu saya bawa bidan yang lahirin saya. Ya. Pertanyaan saya, bisa berangkat? Ya. Kenapa? Bukankah ada semua di KTP, kartu keluarga, di akte lahir, bukankah ada? Kenapa nggak bisa berangkat? Paspor. Karena bukan itu yang diminta, Pak. Yang diminta adalah paspor. Kita bilang, tanpa iman. Saudara tidak berkenan dari Pak. Mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya pelayanan, Pak. Pak Pendeta, saya setiap bulan di Hotel Bridge selalu hadir. Pak Pendeta, setiap ibadah saya kasih perpuluhan paling banyak. Setiap ibadah, perjamuan kudus, orang minum 1, saya 10. Antara haus dan perjamuan beda tipis. Amin. Pertanyaan saya, apakah itu yang dicari Tuhan? Kita berlanjut, tanpa iman tidak berkenan. Jadi sangat penting. Artinya waktu saudara memutuskan ikut Tuhan, tanpa iman saudara tidak berkenan. Saudara boleh rajin gereja, saudara boleh pelayanan, saudara boleh dimanapun kau hidup, engkau selalu ngomong firman sama orang, tapi tanpa iman, Alkitab bilang kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi betapa pentingnya selama kita hidup dengan iman. Makanya saya ambil tema khotbah malam hari ini supaya 2023 gaya hidup kita gaya hidup iman. Dimanapun kita berada, kita punya iman sama Tuhan. Dimanapun kita berdiri, kita punya iman sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita punya iman. Segala sesuatu yang kita lakukan, ada iman di sana. Amin. Karena Alkitab bilang, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa berpaling artinya barang siapa datang kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada. Percaya artinya beriman. Beriman bahwa Allah ada. Dan Alkitab bilang, dan bahwa Allah memberi upah. Artinya, orang-orang yang hidupnya beriman kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan sia-siakan. Ada upah. Upah ini bicara apa yang saudara perlukan. Tuhan jawab. Tuhan berikan. Tuhan beri upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berdoa, kita semua adalah orang-orang yang hidup dengan iman, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Waktu engkau punya iman, maka saudara adalah orang-orang yang akan menerima upah dari Tuhan. Amin. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Kita belajar malam hari ini. Saya ajak saudara belajar, biar Alkitab yang mengajar kepada saudara. Oke? Yuk kita lihat. Yuk, ada satu cerita perikop di sana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ayatnya cukup panjang. Saya ajak saudara kita baca bersama-sama. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Bapak Ibu boleh bantu saya baca yang genap. Nanti ayat 11 kita baca sama-sama. Mujizat pertama yang Yesus lakukan. Ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Terus ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat. Yesus kepadanya, ayat yang kelima, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Ayat yang ketujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8. Bapak Ibu, come on. Oke, ayat yang 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang minatkan anggur dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Ayat yang 11 sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya. Oke, saudara perhatikan, ini mujizat pertama. Oke? Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan dibawa oleh tour leader ke satu daerah namanya Kana. Kana adalah tempat pertama Yesus melakukan mujizat. Sebelum mujizat-mujizat yang lain, pertama kali Yesus lakukan mujizat adalah mengubah air jadi anggur dalam sebuah perkawinan. Kenapa harus mujizat air jadi anggur di perkawinan? Kenapa nggak bangkitin orang mati dulu? Kenapa nggak sembuhin orang kusta? Kenapa harus air anggur di perkawinan? Karena perkawinan bicara keluarga. Artinya, kenapa perkawinan yang pertama kali Yesus lakukan mujizat? Karena Tuhan sangat mengasihi keluarga. Nah, doa saya, saudara semua yang hari ini saudara berkeluarga, punya suami, istri, orang tua, anak, doa saya rumah tanggamu diberkati Tuhan. Berkumpul di bumi, berkumpul sorga. Amin. Oke, kita belajar dari ayat ini. Oke, di sini kita belajar tentang iman. Imannya siapa? Ibu Yesus. Oke, imannya siapa? Ibu Yesus. Oke. Alkitab bilang ibunya Yesus bersama Yesus pergi ke perkawinan di Kana. Sampai di sana, ibunya Yesus mendapati satu masalah. Apa masalahnya? Ternyata anggur di perkawinan itu hampir habis. Saudara kalau pelajari sejarah adat istiadat tradisi orang-orang Yahudi, dalam sebuah perkawinan yang namanya anggur itu unsur penting. Tanpa anggur itu perkawinan tradisi Yahudi nggak bisa berjalan, karena anggur merupakan simbolis penting dalam perkawinan orang Yahudi. Jadi waktu ibu Yesus mendapati di perkawinan itu anggur habis, ibu Yesus bilang, wah bahaya nih perkawinan kalau anggur sampai habis. Oke? Singkat cerita, pertanyaan saya, waktu ibu Yesus tahu anggur hampir habis, pertanyaan saya, kemana ibu Yesus cari pertolongan? Kemana? Datang kepada Yesus. Saudara, bukannya nggak bisa, ibunya Yesus bisa suruh pelayan-pelayan pergi cari anggur, beli anggur yang baru, bisa.
Tetapi ibunya Yesus tidak pergi menyuruh pelayan-pelayan untuk beli anggur, tetapi ibunya Yesus malah mencari Yesus. Perhatikan, ini dia. Yuk, yang pertama kita belajar malam hari ini. Bagaimana agar iman menjadi gaya hidup kita? Yuk, yang pertama ini dia. Kenali karakter Tuhan. Yang pertama, bagaimana agar faith jadi lifestyle saudara? Faith, iman tidak mungkin jadi lifestyle kita kalau kita tidak kenal siapa Tuhan. Saudara, ini penting. Kenal dan tahu itu dua hal yang berbeda. Mohon maaf, saya harus bilang gini, tidak semua orang yang ada di gereja benar-benar kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Sebagian orang hanya sebatas tahu, belum kenal. Kalau tahu hanya bagian luar, kalau kenal itu deep, dalam. Saya kasih contoh, saudara semua. Presiden Jokowi tahu apa kenal? Tahu apa kenal? Pendeta saya kenal, saya bisa buktiin, saya kenal. Itu itu Presiden Jokowi saya kenal. Soalnya saya selalu lihat dia kemana-mana selalu pakai pakaian kemeja putih. Semua orang juga tahu. Betul? Tapi kalau yang namanya kenal itu deep, dalam. Contoh, kalau saudara bilang saudara kenal Presiden Jokowi, pasti saudara mengerti kalau dia pagi bangun jam berapa. Setiap pagi dia minum kopi, susu, teh. Oke, itu namanya baru kenal. Kalau tahu hanya di bagian luar. Sekarang di sini banyak ibu-ibu. Bu, saya mau tes sama suami, tahu apa kenal? Ayo. Bu, kalau kenal bu? Kenal ya? Ada yang bilang tahu? Kalau ada yang bilang tahu, maju ke depan. Saya doa penting, khusus ini. Oh iya dong, masa sama suami bilangnya tahu? Kenal ya bu? Kenal ya bu? Oke, saya mau tanya. Kalau pagi, suami bangun jam berapa? Pak Pendeta, suami saya nggak pernah bangun pagi pak, siang. Oke? Kalau kenal dalam, tahu suami bangun jam berapa, begitu pula tahu suami. Kalau istri saya Pak Pendeta suka masaknya yang pedes-pedes. Soalnya dia orang-orang darah Batak, Ambon, Manado. Kalau nggak pidis, nggak bisa makan. Ya, gitu kan? Kalau sampai itu artinya kenal. Betul? Nah, kenapa banyak orang sulit untuk mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa banyak orang imannya nggak bertumbuh? Karena nggak kenal. Hanya sebatas tahu. Memang gereja, memang pakai kalung salib besar. Memang kalau ke gereja bawa Alkitab. Memang kalau pulang dari gereja bawa perjamuan terus. Tapi mohon maaf, itu tidak membuktikan kau kenal. Karena yang namanya kenal dari mulut tidak pernah keluar kalimat seperti ini. Kayaknya, mana mungkin, sulit itu. Itu bukan kamusnya orang yang kenal sama Tuhan. Itu kamusnya orang yang hanya sebatas tahu. Kalau orang yang kenal siapa Tuhan yang mereka sembah, sekalipun hari ini belum ada jawaban doa, sekalipun hari ini masalahnya belum selesai, tapi karena mereka kenal Tuhan, mereka tidak akan pernah mengeluarkan kalimat seperti itu. Justru yang keluar dari mulut mereka, sekalipun belum ada jawaban doa, mereka akan selalu bilang ini, aku percaya. Aku percaya. Inilah orang yang kenal. Karena kalau saudara kenal Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mempermalukan dan mengecewakan. Itu Tuhan kita. Kalau saudara hanya sebatas tahu, makanya heran orang yang sebatas tahu, mereka di gereja hanya formalitas, Pak. Tapi sesungguhnya setiap mereka mengalami masalah, Yesus bukan prioritas. Memang mereka ke gereja, tapi begitu ada masalah, mereka ambil handphone. Siapa yang bisa gua hutangin? Siapa yang bisa tolong gua? Itu orang yang sebatas tahu. Tapi kalau orang yang benar-benar kenal siapa Tuhan, sekalipun hari ini masalahnya belum ada pertolongan, belum Tuhan jawab, mereka tidak pernah kecewa. Justru dari mulut mereka selalu berkata, aku percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Aku percaya Tuhan tolong. Makanya ini penting. Kenali siapa Tuhan. Belajar dari perikop ini. Waktu Ibu Yesus ketemu masalah, anggur habis. Pertanyaan saya, kemana Ibu Yesus cari pertolongan? Alkitab bilang, dia datang kepada Yesus. Kita lihat ayat. Yuk, slide selanjutnya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Siapanya di sini? Yesus. Mereka kehabisan anggur. Pertanyaan saya, apakah langsung Tuhan tolong? Tidak. Ayat keempat, Tuhan tolong, Tuhan tolak. Perhatikan ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apa daripadaku Ibu, saatku belum? Secara tidak langsung Yesus bilang, mau ngapain? Yesus tolak secara halus. Tapi
Tapi sekalipun Yesus tolak, ibunya Yesus tidak kecewa. Ibunya Yesus tidak cari pertolongannya lain. Ibunya Yesus tetap berharap kepada Yesus. Pertanyaan saya, kenapa? Ini kan mujizat pertama. Artinya sebelum-sebelumnya Yesus kan belum pernah lakukan mujizat. Oke? Dari mana ibunya Yesus punya pemikiran kalau Yesus pasti tolong? Loh, kan Yesus belum pernah lakukan mujizat. Dari mana? Karena dia mengenal siapa Yesus. Saya kasih contoh. Kalau saya bilang begini sama Bapak Ibu, sekalipun saya pendeta, saya ini ini contoh ya, saya ini S2 di bidang kedokteran. Saya punya apotek 10. Saya menguasai semua obat-obat. Contoh, oke? Kalau saya udah bilang seperti itu, contoh, pulang dari gereja, tiba-tiba saudara langsung rasa sakit di kepala, rasa sakit di perut, terus saudara mau beli obat, tapi saudara nggak tahu obat apa yang cocok. Tetapi karena tadi saya sudah cerita, saya S2 kedokteran, punya apotek, oke? Saya pengalaman di bidang kedokteran. Pertanyaan saya, waktu saudara sakit, pertanyaan saya, saudara akan tanya sama saya nggak, Pak Pendeta, kira-kira obat apa yang cocok sama saya? Saudara tanya nggak? Tanya. Kenapa saudara tanya? Karena saudara tahu, saya punya pengalaman di bidang kedokteran, saya punya apotek, karena saya sudah cerita. Tetapi kalau saya tidak bilang seperti itu, saya bilang, saya ini hanya pendeta, full timer. Pertanyaan saya, kalau pulang saudara sakit, saudara tanya obat sama saya? Iya. Ngapain tanya? Oh, saya nggak pernah cerita saya punya pengalaman di bidang kedokteran, betul? Oke, artinya kalau saya tidak punya pengalaman, saudara tidak akan tanya sama saya. Sama halnya seperti ini. Yesus kan belum pernah lakukan mujizat. Kecuali kalau sebelum-sebelumnya Yesus sudah pernah bangkitin orang mati, sudah pernah sembuhkan orang kanker. Bolehlah ibunya Yesus datang sama Yesus minta pertolongan. Tapi kan di sini Yesus baru pertama kali mau lakukan mujizat. Kenapa ibunya Yesus mau minta tolong sama Yesus? Karena dia kenal. Pak Pendeta, kapan kenalannya Pak sama Yesus? Oke, yang paling simpel adalah waktu Maria dijumpai oleh malaikat. Malaikat bilang gini, kamu akan mengandung, anak yang ada di kandunganmu adalah anak dari Roh Kudus. Dia akan menjadi besar, dialah juru selamat dunia. Betul? Itu dikatakan malaikat. Dari situ Maria sudah punya pengetahuan, pengenalan bahwa anak yang ada di kandungannya, anak yang dia lahirkan, bukan anak biasa, tapi seorang juru selamat dunia. Dari situ dia punya pengenalan. Makanya sekalipun Yesus belum pernah lakukan mujizat, tetapi karena dia sudah punya pengenalan siapa Yesus ini, makanya dia tetap datang minta tolong sama Yesus. Ternyata pengenalan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Tanpa pengenalan yang benar, Pak, engkau tidak akan pernah bisa punya iman sama Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Kalau saudara hanya tahu saya, oh itu pendeta Sahala, tetapi saudara tidak kenal dekat dengan saya, besok hari ada orang yang ngomong jelek, buruk, negatif tentang saya, saudara bisa percaya itu pendeta Sahala itu koruptor, penipu. Oke? Kalau saudara tidak kenal saya, saudara bisa percaya. Padahal saudara tidak pernah lihat apa yang saya lakukan, tapi karena saudara tidak kenal saya, saudara bisa percaya. Besok hari saudara ketemu saya, saudara pasti nggak mau dekat-dekat. Besok hari ada pengumuman, Pak Santo, terus Pak Thomas kasih pengumuman, Pak Joni kasih pengumuman, Bu Lodi kasih pengumuman, Bu Lea kasih pengumuman bahwa yang akan khotbah di Tiberias Kerawang pendeta Sahala. Saya percaya ini kosong, ada yang datang. Koruptor yang khotbah. Padahal saudara nggak pernah lihat saya ngaduluin. Tapi karena saudara nggak kenal saya, dengar masukan dari kiri kanan, saudara akan percaya. Tapi kalau saudara kenal dekat sama saya, kita setiap minggu ketemuan, kongko bareng, ngobrol bareng, hangout bareng, kenal saya, bukan kenal saya, kenal istri saya, kenal orang tua saya, kenal keluarga, kita kumpul bareng. Besok hari ada orang yang ngomong buruk tentang saya, pertanyaan saya, apa respon saudara? Saudara pasti akan bilang, enggak, saya kenal pendeta Sahala, enggak gitu orangnya. Enggak, saya percaya. Betul? Kenapa? Karena kita kenal. Bisa ngerti maksud saya? Artinya pengenalan itu penting. Kenapa kita harus punya pengenalan akan Tuhan? Sehingga kalau besok hari masalahmu belum selesai, doamu belum Tuhan jawab, kalau ada orang yang bilang, percuma lu ke gereja, percuma lu perjamuan kudus. Ngapain perjamuan kudus? Itu kan sirup. Ngapain minyak? Itu jualan minyak, pakai minyak. Ngapain ke Hotel Bridge setiap bulan? Ngapain? Nggak ada apa-apa kan, nggak ada mujizat, nggak ada hasil apa-apa. Ngapain?
Begitu orang kasih omongan yang buruk, tetapi kalau saudara kenal siapa Tuhanmu, maka imanmu tidak akan pernah goyah. Bisa ngerti maksud saya? Penting pengenalan. Karena tanpa pengenalan, saudara tidak akan pernah bisa melihat pengalaman-pengalaman rohani sama Tuhan. Makanya jangan hanya di gereja aja, Pak. Tapi pentingnya punya pengenalan. Mungkin saudara tanya, Pak Pendeta, gimana caranya punya pengenalan? Dengar baik, pengenalan hanya bisa terjadi selama engkau punya hubungan yang intens sama Tuhan. Itu. Di luar itu nggak bisa. Suami bisa kenal istri, istri bisa kenal suami. Orang tua bisa kenal anak, anak bisa kenal orang tua. Dari mana? Seringnya bareng-bareng. Betul? Karena sering bareng-bareng, bangun, lihat istri, istri lihat suami. Oke? Begitu, pagi hari, siang hari, sama-sama. Seminggu bersama, sebulan bersama, tahunan bersama, makin kenal. Tapi kalau nggak pernah bersama-sama, gimana bisa kenal? Sama halnya kalau gimana kita bisa kenal Tuhan, punya hubungan yang intens sama Tuhan. Amin. Tapi Pak Pendeta, setiap minggu saya rajin kok. Saudara, saya mau bilang, saudara perlu Tuhan bukan hanya hari Minggu. Hari Senin saudara perlu Tuhan, Selasa saudara perlu Tuhan, Rabu saudara perlu Tuhan, Kamis, Jumat, Sabtu saudara perlu Tuhan. Artinya kalau kita sadar setiap hari kita perlu Tuhan, saudara harus punya hubungan yang intens sama Tuhan. Amin. Semakin kau punya hubungan yang intens sama Tuhan, semakin engkau kenal sama Tuhan. Amen. Semakin kau kenal sama Tuhan, apapun yang hari ini sedang saudara alami, apapun perkataan orang kiri kanan yang akan melemahkan imanmu, selama kau punya pengenalan yang benar sama Tuhan, engkau tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Orang-orang yang seperti itu, mereka akan lihat mujizat Tuhan. Oke? Jadi yang pertama, kenali siapa Tuhan, saudara. Amin. Oke, yang kedua, perhatikan apa yang bisa kita pelajari. Slide selanjutnya. Oke, ini penting. Bilangan 23 ayat 19. Oke. Yuk, ini satu ayat yang luar biasa. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara? Ayat ini bilang Tuhan bukan manusia, Bapak Ibu. Manusia hari ini ngomong A, besok bisa berubah. Betul? Lusa bisa berubah. Hari ini dia bilang begini, besok kamu kalau ada masalah, telepon aja gua siap bantu. Hari ini dia bisa ngomong gitu. Besok hari, belum tentu. Apalagi kalau besok hari dia punya masalah yang lebih berat dari saudara, jangan harap dia bisa bantu. Telepon saudara aja nggak diangkat. Gitu kan, manusia zaman sekarang. Telepon yang Anda tuju, orang yang sedang ke sorga. Itu orang yang sekarang, Bapak Ibu. Depan A, belakang B, belakang C. Tetapi kita bilang, tidak begitu dengan Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masa ia berfirman tidak menepatinya? Artinya kalau Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, janjinya ya dan amin. Itulah Tuhan. Jadi kenapa harus kenali Tuhan? Karena Tuhan bukan manusia. Manusia bisa berbohong, bisa berdosa. Tidak begitu dengan Tuhan. Tuhan kalau berjanji, pasti Tuhan tepat. Amin. Ini yang pertama. Yuk, lanjut. Yang kedua. Oke, ini yang kedua. Orang-orang yang hidup dengan iman, gaya hidup iman adalah mereka akan selalu lakukan bagian mereka yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, lakukan bagian kita yang benar. Oke, kita lihat ayatnya. Yuk, kita lihat ayatnya. Perhatikan ayat 2, Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi sekalipun Yesus bilang begini, Ibu mau apa daripadaku? Saatku belum tiba. Sekalipun Yesus sudah tolak, tetapi Maria kasih tahu sama pelayan-pelayan, apapun nanti yang disuruh Yesus, lakukan. Artinya tetap lakukan bagian. Ini yang kedua. Orang yang hidupnya dengan iman, mereka akan selalu hidup yang benar, hidup sesuai firman. Itu dia. Ini penting. Saudara nggak bisa bilang saya beriman sama Tuhan, tetapi saudara tempuh jalan yang salah. Nggak bisa. Itu nggak nyambung, nggak sinkron. Orang yang hidupnya dengan iman pasti ada di jalan yang benar. Sekali lagi saya ulang, saudara nggak bisa bilang aku beriman sama Tuhan, tapi di satu sisi nipu jalan terus. Di satu sisi jahati orang jalan terus, nggak bisa, nggak sinkron Pak. Kalau saudara
hidup dengan iman kepada Tuhan, maka sudah pasti jalannya juga jalan yang benar. Nggak bisa saudara bilang aku beriman, aku percaya, tapi di satu sisi saudara jalannya jalan yang salah. Nggak nyambung, nggak sinkron. Jadi kalau saudara pengen hidup dengan iman kepada Tuhan, maka jalan yang harus